Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini kita akan coba menjelaskan mengenai partikel materi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasannya senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan yang tetap. Nah, perbandingan yang tetap itu maksudnya misalnya ada gula dimanapun akan selalu sama perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya, ya, tidak akan beda. Kalau berbeda berarti senyawa yang berbeda pula, ya. Nah, senyawa itu kan penyusunnya adalah unsur-unsur, ya. Jadi senyawa itu penyusunnya adalah unsur-unsur, ya. Bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Misalnya ada unsur 1 sama unsur 2. Ya, misalnya senyawa X itu terdiri dari unsur 1 dan unsur 2. Nah, unsur 1 maupun unsur 2 ini itu adalah zat yang tidak dapat diurai lagi. Jadi unsur ini tidak dapat lagi diurai baik itu secara kimia maupun fisika. Nah, misalnya seperti ini maksudnya. Misalnya ada unsur besi, ya. Kita belah lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Kita belah lagi menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, dan seterusnya sampai nanti ke bagian yang terkecil yang tidak kita dapat bagi lagi. Nah, inilah yang disebut dengan partikel dasar daripada unsur itu, dinamakan atom. Ya, jadi partikel dasar dari unsur adalah atom. Jadi setiap unsur-unsur nanti terdiri oleh atom-atom yang berbeda-beda. Nah, misalnya tadi senyawa X ini tersusun oleh unsur 1 dan unsur 2. Berarti unsur 1 memiliki atom yang sejenis. Ya, atom yang sejenis dengan unsur 1 itu. Misalnya kita gambarkanlah dengan kotak-kotak. Oke, jadi misalnya unsur kedua itu kita simbolkan sebagai segitiga partikel atomnya, ya. Jadi unsur 1 dan unsur 2 itu terdiri dari masing-masing atom masing-masing, tetapi sejenis. Unsur 1 ya berarti atom unsur 1. Semua ini adalah atom-atom dari unsur 1, ya. Nah, antara atom unsur 1 dengan unsur 2 itu jelas berbeda, baik itu dari ukuran, dari massa, kemudian dari sifat kimianya. Nah, sedangkan senyawa itu tersusun dari atom-atom, ya, dari unsurnya. Ya, jadi ada atom dari unsur 1 dan unsur 2 yang berikatan. Jadi misalnya ada atom unsur 1, ini atom unsur 2-nya. Ya. Nah, misalnya lagi seperti ini. Ya. Nah, jadi ketika dia sudah membentuk senyawa, antara atom unsur 1 dengan atom yang lain itu sudah berikatan. Jadi atom-atom daripada senyawa itu terdiri dari atom penyusun unsurnya. Nah, berikutnya, ya, sebelumnya kita sudah mengenal materi itu apa, gitu ya, atau zat tunggal. Nah, materi atau zat tunggal ini tersusun lagi atas partikel materi, ya. Jadi ada lagi partikel materinya tersusun atas partikel materi. Nah, partikel materi ini adalah bagian terkecil dari suatu materi, tetapi masih memiliki sifat yang sama dengan materinya. Ya, jadi partikel materi itu nanti bagian terkecil, tetapi masih memiliki sifat yang sama dengan materinya. Misalnya ada air, kemudian diuraikan. Ya, tentunya ada hidrogen, kemudian ada oksigen, ya. Nah, antara hidrogen dan oksigen ini kan masing-masing memiliki unsur yang berbeda, ya. Ini unsur H, ini unsur O. Nah, ketika mereka digabung senyawa air gitu, ya. Nah, ini seperti ini kurang lebih, ya. Ini nanti di ikatan kimia. Kenapa bisa seperti ini? Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, apakah hidrogen dan oksigen adalah partikel materi dari air? Tentu tidak. Kenapa? Karena
hidrogen dan oksigen di sini, ya, walaupun dia bagian terkecil dari air, tetapi sifatnya itu tidak sama dengan materi air tersebut. Hidrogen memiliki sifat yang berbeda, oksigen juga begitu. Maka hidrogen dan oksigen bukan partikel materi air. Ingat, partikel materi itu bagian terkecil, namun sifatnya masih sama dengan materi penyusunnya. Ya. Nah, berarti partikel materi dari air itu apa? Nah, partikel materi dari air berarti adalah H2O. Ya. Jadi partikel materi dari air adalah H2O. H2O-nya yang seperti ini. Ya. Seperti itu. Karena kenapa? Karena sifat H2O itu ya masih sama dengan air. Ya. Oke, kemudian ada unsur. Nah, unsur ini partikelnya ya atom. Ya. Partikelnya ya atom. Nah, atom-atom itu ada macam-macam nih bentuknya. Ada yang berdiri seperti ini. Atomnya berdiri sendiri. Satu-satu seperti itu ya, tidak berikatan. Ada juga atom-atomnya yang saling berdekatan atau berikatan. Ada yang dua seperti ini. Ya. Nah, ini berdekatan. Ya. Atau ditandailah seperti ini ya. Ada juga yang 3 atom. Misalnya seperti ini. Ada juga yang 4 atom misalnya. Nah, ini antar atomnya berikatan ya. Nah, partikel atom yang berdiri sendiri ini dikatakan monoatomik. Kalau yang ini ya, ini adalah yang poliatomik. Yang partikel atom yang monoatomik ini, kalau partikel atomnya sendiri-sendiri atau tidak berikatan, ya, itu contohnya misalnya ada gas helium. Ya. Jadi gas helium itu contoh partikel atom yang monoatomik. Misalnya lagi gas neon, gas argon, ya. Kemudian logam Fe, logam aluminium. Nah, jadi itu adalah monoatomik, ya. Kemudian misalnya yang partikel-partikel poliatomik ini, contoh yang berikatan 2 seperti ini, misalnya ini adalah O2, N2, ya. Kalau yang ini O3 misalnya ya, ozon gitu ya. Yang ini misalnya P4. Nah, jadi yang ini dikatakan partikel atom atau namanya poliatomik. Jadi unsur partikelnya adalah atom. Nah, partikel yang berikatan seperti ini itu dikatakan dengan molekul. Jadi partikel atom yang berikatan itu disebut dengan molekul. Nah, karena atom-atomnya itu sejenis, ya, partikel atomnya itu sejenis, maka molekul ini juga disebut dengan molekul unsur. Jadi disebut dengan molekul unsur. Oke, kemudian ada senyawa. Nah, senyawa itu partikelnya seperti apa? Nah, seperti yang disebutkan tadi, partikelnya terdiri dari atom-atom penyusun unsur tersebut. Berarti atom-atomnya berbeda ya. Atom-atomnya berbeda. Nah, jadi atom-atom yang berbeda itu berasal dari unsur-unsur penyusunnya. Namun atom-atom yang berbeda itu tentunya mereka berikatan sehingga ya, disebut juga nanti dengan molekul. Jadi kalau partikel atom itu berikatan itu disebut molekul. Kalau tadi partikel atomnya sejenis itu disebut molekul unsur. Nah, ini kan atom-atomnya berbeda, maka disebut dengan molekul senyawa. Contohnya misalnya H2O, CH4, ya, kemudian misalnya CO2 dan lain sebagainya. Oke, nah ada juga yang senyawa itu
yang partikelnya berupa ion-ion. Ya, partikelnya berupa ion-ion. Nah, ion itu ada ion positif, ada ion negatif. Positif itu namanya kation, ion negatif namanya anion. Nah, tentunya ion-ion itu seperti ini susunannya ya. Selang-seling. Positif, negatif. Jadi partikelnya seperti itu. Kurang lebih ya. Nah, yang partikel seperti ini dinamakan senyawa ionik. Senyawa ionik contohnya misalnya seperti apa? Seperti NaCl. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini kan partikelnya lebih dari satu ya. Nah, bisa saja partikelnya itu 1 triliun dan seterusnya. Namun yang dituliskan di sini adalah jumlah dari partikel Na dan Cl tapi dalam bentuk perbandingannya. Misalnya jumlah ion Na yang bertindak sebagai ion positif itu ada 1 triliun. Terus Cl yang bertindak sebagai ion negatif itu ionnya 1 triliun juga. Maka perbandingannya 1:1. Maka yang dituliskan NaCl. Nah, lain cerita kalau misalnya Na itu ion positifnya misalnya itu contohnya ionnya terdiri dari 2 triliun ion positif Na. Si Cl-nya hanya 1 triliun, maka perbandingannya 2:1. Na-nya 2, Cl-nya 1. Maka dituliskan nanti Na2Cl. Gitu ya. Jadi itu menyatakan perbandingannya saja. Kenapa ditulis hanya NaCl? Ya. Oke, itu saja dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.